Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Mardalena Sulisti. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari materi statistika kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Oke, simak baik-baik ya. Nah, adapun pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Adapun pembahasan pada materi statistika, yang pertama menganalisis data, yang kedua ukuran pemusatan data, yang ketiga ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu atau bahasa, serta tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram, sehingga mempermudah menganalisisnya. Pada kegiatan ini, kalian akan mempelajari cara menganalisis data, membaca data, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Yang pertama, kita mulai dari data yang disajikan pada diagram batang. Diagram di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Pertanyaannya, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan yang paling sedikit? Pertanyaan pertama ini salah satu bentuk soal level pertama, yaitu membaca data. Karena kita bisa menjawab pertanyaan ini, cukup dengan membaca informasi pada diagram batangnya. Untuk menentukan tangkapan ikan yang paling sedikit, yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2000 ton. Jadi, jawabannya pada tahun 2004 yaitu sebanyak 2000 ton. Nomor 2, berapa kilogram selisih tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tertentu? Nah, pertanyaan kedua ini adalah salah satu bentuk soal level kedua, yaitu menganalisis data. Karena kita tidak cukup membaca data saja untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kita harus menggali informasi yang lebih dalam. Kita cek dulu tangkapan ikan yang terbanyak, yaitu pada tahun 2007, sebanyak 5000 ton. Dan tangkapan ikan yang paling sedikit yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2000 ton. Sayangnya, 5000 ton dikurang 2000 ton sama dengan 3000 ton. Jadi, selisih tangkapan ikan tersebut adalah 3000 ton. Selanjutnya, yaitu data yang disajikan pada diagram garis. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya bayi lahir pada tahun 2002 hingga 2008. Pertanyaannya, banyaknya bayi perempuan yang lahir pada tahun 2002 adalah sebanyak 50% dari total kelahiran bayi pada tahun tersebut. Soal nomor 2, banyak bayi perempuan yang lahir pada tahun 2005 adalah sebanyak 30% dari total kelahiran bayi pada tahun tersebut. Soal nomor 3, apakah dapat disimpulkan bahwa bayi perempuan yang lahir pada tahun 2002 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2005? Oke, lagi-lagi untuk menjawab pertanyaannya, kita tidak cukup membaca data saja ya anak-anak. Bahkan sudah masuk ke level 3, yaitu prediksi atau menarik kesimpulan. Untuk mencarinya, kita harus menganalisis dulu diagramnya untuk mengetahui jumlah kelahiran bayi pada
tahun 2002 yaitu sebanyak 10. Jadi pertanyaannya, banyaknya bayi perempuan yang lahir pada tahun 2002 adalah sebanyak 50% dari total kelahiran bayi pada tahun tersebut. Jadi, banyak bayi yang lahir pada tahun 2002 yaitu sebanyak 10. 50% dikali 10, yaitu banyak bayi tadi, sama dengan 5. Soal nomor 2, banyak bayi perempuan yang lahir pada tahun 2005 adalah sebanyak 30% dari total kelahiran bayi pada tahun tersebut. Kita lihat pada tahun 2005, banyak bayi lahir yaitu sebanyak 20. Jadi 30/100 dikali 20 sama dengan 6. Soal nomor 3, apakah dapat disimpulkan bahwa bayi perempuan yang lahir pada tahun 2002 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2005? Jawab tidak, karena bayi perempuan yang lahir pada tahun 2002 yaitu sebanyak 5, lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2005 yaitu sebanyak 6. Pembahasan yang kedua yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus. Yang pertama kita akan membahas mean atau rata-rata. X bar sama dengan sigma X per N. Terangan, X bar himpunan bilangan real, sigma X jumlah data, dan N banyak data. Contoh, dari tabel di atas menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Tentukanlah rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Jawab, mean 207,11 ditambah 188,11 ditambah 251,79 ditambah 260,89 ditambah 53 ditambah 137,68 ditambah 41,95 ditambah 4,37 ditambah 2,68 ditambah 9,89 ditambah 295,84 ditambah 271,26 per 12 sama dengan 1724,57 dibagi 12 sama dengan 143,71. Jadi rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen adalah 143,71 mm di tahun 2014. Contoh 2, soal cerita mean atau rata-rata. Nilai rata-rata ujian matematika dari 35 siswa adalah 45. Jika nilai rata-rata dari seorang siswa lainnya bernama Budi digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ujian matematika dari 36 siswa sekarang adalah 46. Hitunglah berapa nilai Budi? Jawab. Diketahui N1 sama dengan 35, X bar 1 sama dengan 45, N2 sama dengan 1, N sama dengan 36, X bar sama dengan 46, dan yang ditanya yaitu X bar 2. Penyelesaian mean sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per N sama dengan 46. N1 35 dikali X bar 1 45 ditambah 1 dikali X bar 2 per N-nya 36 sama dengan 46. 1575 ditambah X bar 2 sama dengan 46 dikali 36. X bar 2 sama dengan 1656 kurang 1575. X bar 2 sama dengan 81. Jadi, nilai Budi adalah 81. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Pemusatan data yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Rumus median data genap sama dengan data
ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Contoh, tentukan median pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi di samping. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data pada tabel. Setelah diurutkan dibagi menjadi 2 bagian sama, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, 205. Karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata dari data ke-5 dan data ke-6, yaitu kita lihat data yang ke-5 yaitu 135, dan data ke-6 yaitu 145. Jadi letak mediannya data yang ke-5 dan ke-6 yaitu 135 ditambah 145 per 2 sama dengan 280 per 2 sama dengan 140. Jadi mediannya adalah 140. Selanjutnya contoh yang kedua, rumus median data ganjil sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Nilai ulangan dari sekelompok siswa adalah sebagai berikut: 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 8, 4. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan, kita harus mengurutkan data yang terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Setelah diurutkan, dibagi menjadi 2 bagian sama, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut: 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 10. Median sama dengan N ditambah 1 per 2 sama dengan jumlah data tadi kan ada 9 ditambah 1 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi mediannya adalah data yang ke-5, yaitu 6. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu ada modus. Modus adalah data yang sering muncul. Contoh 1, nilai ulangan dari sekelompok siswa adalah sebagai berikut: 5, 6, 8, 6, 6, 7, 8, 9, 5, 7, 7, 8, 9, 7. Jawab, urutkan data yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Data yang 5 berjumlah 2, data yang 6 berjumlah 3, data 7 berjumlah 4, data 8 berjumlah 3, data 9 berjumlah 2. Jadi, modusnya adalah 7. Pembahasan kita yang ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain 1. Jangkauan atau rank, 2. Kuartil, 3. Jangkauan interkuartil atau hamparan, 4. Simpangan kuartil. Pertama yaitu jangkauan atau rank adalah selisih antara data terbesar dan data yang terkecil. Tabel di samping menunjukkan panjang beberapa ular sanca. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca. Jawab. Untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar, urutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 5, 6,25, 8, 10, 11, 12,5, 14, 15,5, 16,25, 18,5. Jadi nilai yang terkecil adalah 5,
nilai yang terbesar adalah 18,5. Jadi jangkauan dari panjang ulasan C adalah 18,5 dikurang 5. Sama dengan 13,5 kaki. Semoga bisa dipahami anak-anak. Pembahasan ukuran penyebaran data yang kedua yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Setelah data diurutkan secara teratur menurut besarannya, dari kecil ke terbesar. Yang pertama kuartil bawah atau Q1. Yang kedua kuartil tengah atau Q2. Yang ketiga kuartil atas atau Q3. Contoh, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas dari data berikut: 21, 18, 24, 29, 23, 30, 36, 32, 30, 39. Urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, 39. Jawab. Kita cari Q1. Sama dengan 1/4 N ditambah 1. Sama dengan 1/4. Banyak datanya tadi kan ada 10. Ditambah 1. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 ditambah 1 sama 2/4 dikali 11 sama dengan 2,75. Karena berada di antara data kedua dan ketiga, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi kedua dan yang ketiga tersebut, yaitu 21 ditambah 23 per 2 sama dengan 22. Jadi, nilai kuartil bawah dari data tersebut adalah 22. Selanjutnya mencari kuartil 2. Q2 sama dengan 2/4. Kan jumlah datanya itu kan tadi ada 10 ditambah 1 sama dengan 11. 2/4 dikali 11 sama dengan 5,5. Karena berada di antara data kelima dan keenam, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi data ke-5 dan ke-6 tersebut, yaitu 29 ditambah 30 per 2 sama dengan 29,5. Nah, kita lihat kan data yang berada di ke-5 dan ke-6 yaitu 29 dan 30. Jadi nilai kuartil tengah dari data tersebut adalah 29,5. Selanjutnya Q3 sama dengan 3/4 dikali 11 sama dengan 8,25. Karena berada di antara data ke-8 dan ke-9, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi data ke-8 dan ke-9 tersebut. Kita lihat ya, data yang berada di posisi ke-8 dan ke-9 yaitu 32 dan 36. Jadi 32 ditambah 36 per 2 sama dengan 34. Jadi nilai kuartil atas dari data tersebut adalah 34. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Ukuran penyebaran data yang ketiga yaitu jangkauan interkuartil atau hamparan. Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disebut jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil ini juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Contoh ya, tentukan jangkauan interkuartil dari data di bawah ini: 21, 18, 24, 29, 23, 30, 36, 32, 30, 39. Jawab, urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. 18, 21, 23,
24, 29, 30, dan 30, 32, 36, 39. Tadi kan kita sudah tahu kan Q1-nya adalah 22. Q2-nya sama dengan 29,5. Dan Q3-nya sama dengan 34. Jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. 34 dikurang 22 sama dengan 12. Jadi, jangkauan interkuartilnya adalah 12. Ukuran penyebaran data yang keempat yaitu simpangan kuartil. Disebut juga jangkauan semi kuartil, merupakan setengah dari selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Rumus Q/D sama dengan 1/2H. H di sini rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Contoh, tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Jawab. Urutkan dari data terkecil. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8,9. Jadi kita peroleh Q1-nya adalah 5 dan Q2-nya adalah 6 dan Q3-nya adalah 8. Rumus mencari jangkauan interkuartil. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya yaitu 8 dikurang Q1 yaitu 5 sama dengan 3. Rumus mencari simpangan kuartil. Q/D sama dengan 1/2H sama dengan 1/2 dikali 3 dengan 3/2. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan 3 dan simpangan kuartil sama dengan 3/2. Nah, itulah pembahasan materi statistika kelas 8 tentang menganalisis data, pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, coba kerjakan kuis yang Ibu kasih ya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.